Halo pemirsa, selamat siang. Sedang sekali hari ini, siang hari menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama dengan saya, Seli Alexandra dan juga Putri Windasari di sini. Tentu saja pemirsa, kami akan memberikan beragam informasi, khususnya kami akan mengupdate mengenai erupsi yang terjadi di Lewotobi laki-laki di Flores, NTT. Ya betul, akibat insiden ini ataupun erupsi ini 10 orang dikabarkan tewas dan kita juga sudah memberikan kabar sebelumnya di mana pagi tadi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus dan memuntahkan lahar panas ke rumah warga. Akibatnya sejumlah desa luluh lantah. Ini gunung meletus, gunung meletus. Baru gunung meletus. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT kembali erupsi. Erupsi terjadi pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Erupsi gunung laki-laki memuntahkan lahar panas, pasir, dan bebatuan yang menyebabkan rumah warga terbakar. Sekolah dan sejumlah rumah rusak parah, termasuk sejumlah kendaraan yang terparkir di luar. Ini rumah hancur semua nih. Jalanan di sana penuh dengan abu vulkanik dan juga pasir. Pepohonan dan rumah warga tampak putih tebal tertutup abu vulkanik. Sejumlah pohon tumbang menutupi ruas jalan dan warga diimbau untuk menggunakan jalur lainnya. Jadi tadi malam kejadian erupsi gunung sekitar jam 12 sampai jam 1:30. Dampaknya untuk jalan saya himbau kepada masyarakat, baik masyarakat Kota Flores, Kabupaten Flores Timur maupun masyarakat Kabupaten Maumere, Ende, dan daerah Flores, apabila perjalanan akan menuju ke Kabupaten Flores Timur atau di Larantuka, maupun dari Larantuka yang mau menuju ke Maumere maupun ke Ende, agar mengevaluasi perjalanan, ya, karena jalan di Hokeng Jaya ini di lokasi erupsi gunung, jalan banyak pohon tumbang. Ya, banyak lumpur-lumpur erupsi yang mengakibatkan jalanan rusak. Jadi mohon apabila ada kepentingan ditunda dulu, ada kepentingan mau ke Maumere, baik dari Maumere mau ke Larantuka, ditunda dulu untuk sementara. Apabila memaksakan mungkin bisa lewat jalur Pantura, lewat jalur utara, ya. Sementara itu, penanggulangan bencana daerah berhasil mengevakuasi 10 korban meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih dalam proses pencarian. Gunung Lewotobi laki-laki yang kini berstatus awas ini mampu melontarkan batu api sejauh 6 km dari puncak gunung. Warga yang panik saat kejadian langsung menyelamatkan diri ke desa teraman. Dari Kabupaten Flores Timur NTT, Taufik Kopan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke Jambi di mana ada puluhan gajah Sumatera liar yang mengamuk dan merusak tanaman sawit warga di Desa Lubuk, Mandarsya Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi. Warga yang hendak mengusir gajah liar nyaris menjadi korban. Sekitar 50 ekor gajah liar ini berhasil direkam saat memasuki perkebunan warga di Desa Lubuk Mandarsya Ulu, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi. Kemunculan satwa yang dilindungi ini sudah berlangsung hampir 1 bulan lamanya. Bahkan gajah tersebut sudah merusak 2 hektar tanaman sawit milik warga sekitar. Warga yang hendak mengusir kawanan gajah dari dalam kebun tersebut nyaris menjadi korban akibat diserang namun berhasil kabur dari amukan gajah liar. Aksi gajah liar masuk ke perkebunan warga ini diduga untuk mencari makan karena hutan yang menjadi habitatnya sudah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Untuk sampai saat ini belum ada tim dari BKSDA untuk menghalau gajah-gajah ini, dan kami pun sudah menghubungi pihak BKSDA. Sampai saat ini belum ada informasi dan tanggapan dari mereka kapan akan turun ke lapangan. Saat ini, puluhan warga sekitar masih berjaga-jaga di areal perkebunan untuk menghalau gajah liar menggunakan petasan maupun bunyi-bunyian. Warga berharap pihak BKSDA Provinsi Jambi segera turun ke lokasi agar konflik antara manusia dan hewan yang dilindungi ini tidak berkepanjangan.
Dari Kabupaten Tebo Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tidak terima keluarganya menjadi korban penganiayaan. Keluarga korban mengamuk di pasar tradisional Mardika, Kota Ambon, Maluku. Minggu malam kegaduhan terjadi di tradisional Mardika, Kota Ambon, Maluku. Sekelompok warga dengan membawa sejumlah senjata tajam mengamuk di Jalan Mardika, Kota Ambon, Maluku. Mereka ini adalah keluarga korban pembacokan orang tidak dikenal. Tidak hanya mencari pelaku, keluarga korban juga mengacak-ngacak lapak pedagang. Petugas kepolisian Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang tiba di lokasi kejadian langsung menenangkan keluarga korban dan menerjunkan satuan reserse kriminal untuk mencari pelaku pembacokan. Sebelumnya dikabarkan seorang pria mengalami luka akibat senjata tajam di pasar tradisional Mardika. Korban dibacok oleh orang tak dikenal. Saya beserta anggota-anggota sudah mencoba untuk meredam tadi sedikit ada keributan. Ya, tentunya nanti akibat kejadian ini pelakunya, tersangkanya juga sedang kami cari. Sudah unit opsional kami dari Reskrim sedang mencari yang pelaku-pelaku. Pak, diduga dipicunya apa, Pak? Kesalahpahaman atau? Kesalahpahaman ini terkait ada permasalahan. Sebenarnya mereka saling mengenal. Oh, saling mengenal ya. Ya. Sementara itu, korban pembacokan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku untuk menjalani perawatan. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca diterjang likuifaksi atau tanah bergerak saat perbaikan jalan desa, ekskavator yang tertelan oleh likuifaksi di Kabupaten Mamuju, Tegas, Sulawesi Barat mulai dievakuasi oleh petugas. Untuk mengantisipasi adanya korban akibat bencana tanah bergerak tersebut, pemerintah akan menutup jalan yang rawan likuifaksi tersebut. Beginilah suasana lokasi Jalan Desa Salukada, Kecamatan Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah yang diterjang bencana likuifaksi atau tanah bergerak. Akibat peristiwa itu, satu unit ekskavator yang sedang mengerjakan proyek perbaikan jalan desa tertelan proses likuifaksi. Ada operatornya loncat nih. Petugas mulai berupaya mengevakuasi alat berat yang tertimbun oleh tanah bergerak tersebut. Namun karena kondisi lokasi layaknya danau, petugas mengevakuasi alat berat dengan cara menguras air dan lumpur yang menimbun alat berat tersebut. Karena kondisi lokasi jalan yang terdampak tanah bergerak tersebut sangat parah, pemerintah setempat berencana akan menutup akses jalan desa tersebut. Rencananya akses jalan desa tersebut akan direlokasi ke tempat lain untuk menghindari adanya korban jiwa jika terjadi likuifaksi susulan. Aspek utama adalah evakuasi alat berat dulu. Kemudian kita memproteksi daerah itu supaya jadi larangan untuk beraktivitas. Nah, kemudian kita baru-baru itu mencari alternatif untuk menjadikan jalan itu sebagai jalan alternatif kalau ini sudah tidak bisa dipakai. Akibat jalan desa terputus oleh bencana likuifaksi, hingga saat ini terdapat 3 desa yang terisolir. 1 desa di Kabupaten Mamuju Tengah dan 2 desa masuk wilayah Kabupaten Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Kusnikar di TV One mengabarkan.
Pemirsa, seorang remaja di kota Gorontalo mengalami luka tusuk saat memanjat pagar saat bermain petak umpet bersama rekan-rekannya. Butuh waktu hingga 30 menit, petugas gabungan melakukan evakuasi dengan memotong bagian besi pagar yang menancap di kaki korban. Ini DP kaki so tembus. Beginilah suasana saat seorang remaja berusia 18 tahun di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo harus menahan rasa sakit usai kaki kirinya tertusuk besi pagar rubah. Dalam video amatir yang direkam warga, besi pagar yang runcing terlihat menancap di telapak kaki kiri korban. Pria 18 tahun ini sebelumnya diketahui hendak memanjat pagar tersebut saat bermain petak umpet bersama sejumlah rekannya. Sayangnya, kaki korban justru tertancap pada salah satu besi pagar. Menurut warga, kejadian itu terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian tengah. Warga setempat langsung menghubungi petugas damkar, PMI, dan tim SAR untuk melakukan evakuasi. Setibanya di lokasi, petugas gabungan langsung mengevakuasi korban dengan cara memotong besi pagar yang menancap pada kaki korban dengan menggunakan gerinda. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit karena petugas harus berhati-hati saat memotong besi pagar. Korban pun harus menahan sakit saat proses evakuasi dilakukan. Saya lihat DP kaki langsung tertancap di besi. Oh, berarti pas pertama dapetnya langsung tertancap di kaki itu? Tertancap. Saya panggil DP keluarga. Kayaknya dia manjat itu, kebetulan manjat itu Pak. Karena orang main cucur palkan kayaknya itu. Setelah berhasil memotong besi pagar, korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, ini dari Jakarta di mana pembunuhan disertai mutilasi terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Danau Muara Baru, Jakarta Utara beberapa waktu lalu mulai terkuak. Korban yang diketahui berinisial SH merupakan mantan istri dari pelaku. Lalu apa motif pelaku sampai bertindak keji seperti itu? Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku berinisial FF sedang mendorong jasad korban yang dibungkus karung dengan sebuah gerobak usai menghabisi dan memutilasi korban di kediamannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Tak bisa membawa jasad korban sendirian, pelaku pun meminta bantuan rekannya dengan alasan sedang membawa ikan tuna. Melalui rekaman CCTV tersebut, kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diringkus di kediamannya. Di hadapan penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, pelaku berinisial FF ini mengaku dirinya nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati dengan perkataan korban yang menghina orang tua dan juga istri pelaku. Tak terima dengan hal itu, pelaku pun langsung mencekik korban hingga korban tak berdaya dan memutilasi korban dengan sebilah pisau. Yang mengejutkan, pelaku juga mengaku bahwa ia dan korban pada tahun 2022 pernah melakukan nikah siri. Terhadap siapa? Korban ngerendahin istri saya, ibu saya. Merendahin? Emang ngerendahinnya apa? Kata-kata yang diucapin sama korban tuh apa? Korban ngucapin istri saya pelacur, orang tua saya pelacur. Seperti itu. Terus selain kata-kata itu, apalagi yang dikatakan oleh korban? Saya emosi, saya cekek aja. Menurut penyidik Unit 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, agar tidak dicurigai warga sekitar, pelaku membungkus jasad korban dengan karung yang menyerupai bungkusan ikan. Karena pekerjaan pelaku sehari-hari merupakan pedagang ikan di Pasar Ikan Muara Baru, Jakarta Utara. Selanjutnya, mayat daripada pelaku dibungkus oleh pelaku dengan menggunakan karung dan dibungkus menyerupai selayaknya ikan. Karena background daripada pelaku ini adalah pedagang ikan. Saat ini penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya memiliki waktu 60 hari untuk melakukan pemberkasan hingga kasus ini disidangkan di pengadilan. Penyidik menyangkakan pelaku dengan pasal pembunuhan 340 tentang pembunuhan berencana dan subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.
Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini menggelar sidang vonis kasus kematian anak artis Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini menggelar sidang vonis atas kasus kematian anak artis Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante. Terdakwa Yuda Arfandi dituntut jaksa penuntut umum hukuman mati karena diduga melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Persidangan digelar secara terbuka dan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dukungan dari keluarga, kerabat, dan teman yang kompak mengenakan baju hitam bertuliskan Justice for Dante sudah terlihat sejak pagi tadi. Pada persidangan pembacaan tuntutan beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut terdakwa Yuda Arfandi dengan hukuman mati. JPU menilai terdakwa Yuda Arfandi melanggar pasal primer 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Tuntutan ini sejalan dengan dakwaan yang mana dalam dakwaan terdakwa disebut menenggelamkan korban sebanyak 12 kali di kolam renang pada 27 Januari 2024 lalu. Dari tindakan tersebut, Dante yang pada saat itu berusia 6 tahun meninggal dunia akibat tenggelam. Ya pemirsa, kita akan ajak Anda langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada rekan kami Putri Sofia di sana. Putri Sofia, bisa Anda gambarkan bagaimana jalannya sidang vonis pada pagi hari ini? Ya, selamat siang Celia dan juga pemirsa. Benar, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menggelar sidang vonis atas kasus kematian anak Raden Andante Halif atau yang kerap disapa Dante. Tadi persidangan digelar secara terbuka, dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga siang hari tadi. Ini sekitar kurang lebih ada 3 jam dari majelis hakim membacakan putusan dari vonis atas kasus kematian Dante pada pagi hari ini. Dari putusan yang dibacakan, terdakwa Yuda Arfandi atau memang ini adalah terdakwa dari kasus kematian Dante ini divonis selama 20 tahun penjara. Dan ini sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada terdakwa, yakni adalah pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Berdasarkan putusan yang dibacakan oleh para majelis hakim dan juga hakim anggota pada pagi hari ini, bahwa terdakwa memang ini terbukti melakukan pembunuhan secara berencana atau dengan unsur kesengajaan, sehingga dalam tindakan-tindakan melalui proses penyelidikan dan juga pemeriksaan dari proses yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini, memang terdakwa Yuda Arfandi diketahui telah terbukti dan secara sah melakukan tindakan pembunuhan berencana kepada anak almarhum Dante. Dan memang tadi majelis hakim membacakan seluruh kronologis dan juga hasil pemeriksaan pada sidang vonis pagi hari ini, dan bahwa memang ini tadinya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa ini adalah sebanyak hukuman mati. Namun pihak majelis hakim dan juga hakim anggota ini menilai memang ada beberapa hal yang memberatkan dan juga meringankan bagi terdakwa. Hal-hal yang memberatkan ini adalah terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan dan juga unsur-unsur berencana dari pembunuhan Dante. Selain itu juga memang untuk hal-hal yang meringankan ini adalah bahwa terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum dan juga melihat bahwa terdakwa selama proses penyelidikan hingga proses vonis pada pagi hari ini terlihat mengakui perbuatan bersalahnya dan juga telah meminta maaf kepada orang tua dan juga para keluarga dari almarhum Dante. Dan memang ini sidang vonis sudah selesai. Tadi majelis hakim membacakan vonis selama 20 tahun penjara, meskipun ketua hakim dan juga hakim anggota terdapat perbedaan pendapat ataupun dissenting opinion. Ini ada satu hakim anggota yang mengatakan bahwa sebaiknya terdakwa ini dijatuhi hukuman seumur hidup, namun hakim ketua dan juga hakim anggota lain menimbang bahwa mengingat adanya terdakwa yang memang masih muda dan juga memang terdakwa belum pernah terlibat hukum dan juga menunjukkan rasa bersalahnya, ini akhirnya dijatuhi hukuman selama kurang 20 tahun penjara. Sementara demikian, Celia. Baik, terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Setelah heboh temuan residu bahan kimia berbahaya yang ditemukan di Thailand, Badan Pangan Nasional bersama BPOM RI telah ikut menguji sejumlah buah anggur muskat di berbagai titik masuk di wilayah Indonesia. Hasilnya nihil, residu berbahaya. BPOM berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia telah melakukan pengambilan sampel anggur Shine Muscat ya di beberapa wilayah, khususnya entry point buah anggur Shine Muscat tersebut. Antara lain di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Pontianak, dan Medan. Hasil pengujian sampel di wilayah tersebut menunjukkan hasil tidak terdeteksi adanya residu pestisida chlorpyrifos. Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur Shine Muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah, diketahui bahwa 90% sampel negatif dan 10% sampel terdeteksi positif tapi dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu. Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur ini, dan hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida, namun masih sangat jauh di bawah batas maksimum residu atau BMR. Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, yaitu chlorpyrifos dan endrin aldehyde. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengumumkan hasil laboratorium terhadap anggur bersinar muskat yang viral mengandung residu. Dan untuk mengetahui lebih lengkap kasus ini sudah bersama kami Kepala BPOM RI Taruna Ikrar. Selamat siang Pak Taruna. Selamat siang. Baik, Pak, bisa dijelaskan bagaimana dengan hasil lab atas anggur muskat yang diimpor dari Tiongkok, Pak? Ya, jadi pada prinsipnya sebagai tanggung jawab institusi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan kesehatan masyarakat, khususnya yang hubungannya dengan makanannya, dan itu sesuai dengan perintah dari peraturan pemerintah nomor 86 sangat tegas bahwa itu mengkoordinasikan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan itulah dan berkat juga permintaan dari Komisi 9 DPR RI, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melakukan sampling di tempat entry point, tempat masuknya anggur ini. Tempat-tempat yang kita lakukan yaitu Jabodetabek, kemudian Bandung, kemudian Surabaya, kemudian Makassar, Medan, dan beberapa tempat lain. Dari berbagai itu kita juga menemukan dalam konteks sampelnya ratusan, dan kita periksa di BPOM, Badan POM. Itu merupakan lembaga pusat independen yang ada di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan pemeriksaan sampel. Dan pada saat itulah kami berhasil melakukan pengujian dengan metode gas kromatografi mass spectrometry atau mass quantification. Dari itu kami melihat dan menemukan bahwa dengan hasil yang tidak terdeteksi. Jadi dengan demikian
maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menganggap bahwa sebetulnya karena tidak terdeteksi, maka berarti anggur ini aman untuk dikonsumsi. Hanya memang ada beberapa yang kita temukan tapi masih di bawah ambang batas. Sebagai contoh, di bawah 0,02 mikrogram per kilogram itu dari limit. Jadi di bawah itu kita sudah bisa melihat bahwa tetap aman. Tetapi anjuran dari kami, karena kita tahu bahwa residu pestisida kalau dimakan dalam bentuk besar itu bisa menjadi berakumulasi. Oleh karena itu sebelum dikonsumsi dipastikan dibersihkan yang paling bagus lewat air yang mengalir. Jadi ada di kerang terus disimpan di bawahnya supaya residu-residu yang mungkin masih tersisa atau kemungkinan masih tersisa di kulit bisa hilang atau bisa terikut dengan air yang membersihkan. Nah, kemudian faktor lain lagi dalam konteks kebutuhan dalam negeri kita, Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa sebetulnya produk anggur ini juga sudah diproduksi di Indonesia. Jadi dengan demikian, ini bagian dari upaya sampling yang Badan Pengawas Obat Makanan lakukan pertama ingin melindungi masyarakat secara luas, dan yang kedua yang paling penting lagi, kami ingin melindungi tentu petani-petani kita yang memproduksi anggur ini, anggur Saini Muscat ya. Jadi mudah-mudahan dengan statement tegas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ini bisa membuat rakyat merasa lebih aman, merasa lebih tenang, dan dengan demikian usaha dan produksi serta konsumsi penggunaan anggur ini, baik anggur yang dari impor ataupun khususnya yang dari dalam negeri, bisa dipasarkan, bisa dimakan, bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Saya kira itu inti dari kami punya hasil temuan atau hasil investigasi yang hubungannya dengan residu pestisida. Terima kasih. Oke, tapi Pak Taruna, bagaimana dengan pengawasan dari BPOM saat ini terhadap produk-produk yang berasal dari luar negeri atau impor? Ya, untuk produk-produk yang dari luar negeri atau impor itu terbagi dua sebetulnya. Pertama, kalau produk yang dari luar negeri itu dalam bentuk kemasan, itu biasanya itu Badan POM yang punya tupoksi. Tapi kalau kayak buah-buahan segar, biasanya dia lewat karantina dan diatur oleh Badan Pangan Nasional, Bappenas. Nah, namun dalam konteks jika terjadi kejadian luar biasa, itu kembali menjadi leadernya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena peraturan pemerintah nomor 86 itu tegas menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan mengkoordinasikan baik itu bersifat keamanan, safety, dan kualitas dari konsumsi pangan nasional, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau dalam bentuk barang jadi atau dalam bentuk impor, tentu itu juga menjadi tanggung jawab langsung dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan tentu kami punya sikap jika ada produk impor yang mengalami masalah, apakah itu masalah dalam bentuk kandungannya berbahaya atau dia bisa menyebabkan keracunan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan akan bertindak tegas. Seperti contoh, beberapa saat yang lalu kami melakukan konferensi pers untuk Latio ya. Jadi kami sudah mengambil sikap untuk itu. Baik. Pak Taruna, selain tadi kan sudah disebutkan juga ya ada Latio begitu ya, ada buah, kemudian ada juga produk-produk makanan jadi begitu yang juga masih ramai nih dipertanyakan soal apa ya kandungannya, apakah memang berbahaya atau tidak. Nah ini bagaimana tindakan BPOM terhadap camilan Latio yang tadi Anda sebutkan, apakah memang ini berbahaya karena informasinya di negara asalnya pun ini dilarang sebetulnya untuk beredar? Ya. Jadi pada prinsipnya untuk produk Latio kami sudah mengambil langkah tegas bahwa kita larang untuk peredarannya dan kita tarik.
Ini juga berdasarkan scientific base ya. Kita melakukan juga karena telah terjadi kejadian luar biasa di 7 daerah di Republik Indonesia, mulai dari Lampung, kemudian di Riau, kemudian di beberapa tempat lain yang jumlahnya 7 itu, maka kami mengambil sikap dan lewat meneliti 2 hal. Pertama, meneliti produk yang menyebabkan keracunan itu, dan dari situ kita temukan adanya yang disebut dengan Bacillus cereus. Bacillus cereus ini juga bisa berdampak menghasilkan toksin, dan kita paham semua bahwa toksin itu berdampak pada sistem saraf kita, termasuk menimbulkan rasa mual, muntah, bahkan beberapa kondisi menyebabkan sesak napas dan mungkin bisa lebih dari itu. Oleh karena itu, kemudian dari tempat importir atau distributor juga kita menemukan ada pelanggaran, yaitu dari segi proses dan cara penyimpanannya. Nah, berdasarkan 2 indikasi itulah, maka pada tanggal 1 November ini, yaitu pada hari Jumat kemarin, Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah merilis press release kami dan mengambil sikap untuk menarik peredaran, dan sekarang kita sudah temukan juga ada 77 jenis 77.000 pieces ya dari 73 jenis, dan dari 33 itu ada 4 yang betul-betul bermasalah, maka kita tarik. Intinya begitu. Oke. Tapi Pak, selain latio dan juga buah anggur tadi, apakah nantinya ke depannya dari BPOM akan mengecek kembali produk-produk impor yang masuk ke Indonesia untuk dicek kandungannya dan sebagainya, atau seperti apa? Saya kira ini bagian dari lintas sektoral, makanya tadi kami sepakat sebetulnya berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, kami juga berkoordinasi dengan Badan Karantina untuk secara rutin melakukan baik itu sampling ataupun diskusi ataupun evaluasi produk-produk impor. Karena Badan Pengawas Obat dan Makanan di bawah kepemimpinan saya betul-betul bertekad untuk melindungi rakyat kita dari makanan, minuman ataupun produk-produk yang berbahaya bagi kesehatannya. Baik, Pak Taruna, sejauh ini BPOM menggunakan metode apa untuk melakukan pengujian terhadap produk-produk impor, misalnya terhadap anggur muskat tadi, Pak? Ya, salah satunya metode yang kita gunakan sampling, terus metode kromatografi liquid yang kita lihat massa indeksnya itu, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memiliki unit pelaksana teknis. Kalau laboratorium kita memiliki 80 laboratorium seluruh Indonesia, dan itu pada level yang betul-betul bisa terpercaya dengan precise yang sangat tinggi. Jadi kami percaya memang selama ini tupoksi Badan POM kalau ada hal-hal yang disebut dengan food security, itu berdasarkan undang-undang Badan POM diberikan tugas oleh negara kita untuk menjadi pengawas obat dan makanan. Kami akan jalankan itu. Salah satunya dengan metode survei, sampling, dan metode kromatografi dan laboratorium, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Itu inti dari strategi yang akan kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Taruna Ikrar, hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini juga menjadi perhatian masyarakat. Terima kasih, sehat selalu. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus dan memuntahkan lahar panas ke rumah warga. Akibatnya sejumlah desa luluh lantak. Ini gunung meletus, gunung meletus. Baru gunung meletus. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT kembali erupsi. Erupsi terjadi pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Erupsi gunung laki-laki memuntahkan lahar panas, pasir, dan bebatuan yang menyebabkan rumah warga terbakar. Sekolah dan sejumlah rumah rusak parah, termasuk sejumlah kendaraan yang terparkir di luar. Wih, ini rumah hancur semua nih. Jalanan di sana penuh dengan abu vulkanik dan juga pasir.
Pepohonan dan rumah warga tampak putih tebal tertutup abu vulkanik. Sejumlah pohon tumbang menutupi ruas jalan dan warga diimbau untuk menggunakan jalur lainnya. Jadi tadi malam kejadian erupsi gunung sekitar jam 12 sampai jam 1:30. Dampaknya untuk jalan saya himbau kepada masyarakat, baik masyarakat Kota Flores, Kabupaten Flores Timur maupun masyarakat Kabupaten Maumere, Ende, dan daerah Flores, apabila perjalanan akan menuju ke Kabupaten Flores Timur atau di Larantuka, maupun dari Larantuka yang mau menuju ke Maumere maupun ke Ende, agar mengevaluasi perjalanan, ya, karena jalan di Hokeng Jaya ini di lokasi erupsi gunung, jalan banyak pohon tumbang, ya, banyak lumpur-lumpur erupsi yang mengakibatkan jalanan rusak. Jadi mohon apabila ada kepentingan ditunda dulu, ada kepentingan mau ke Maumere, baik dari Maumere mau ke Larantuka, ditunda dulu untuk sementara. Apabila memaksakan mungkin bisa lewat jalur Pantura, lewat jalur utara, ya. Sementara itu, penanggulangan bencana daerah berhasil mengevakuasi 10 korban meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih dalam proses pencarian. Gunung Lewotobi laki-laki yang kini berstatus awas ini mampu melontarkan batu api sejauh 6 km dari puncak gunung. Warga yang panik saat kejadian langsung menyelamatkan diri ke desa teraman. Dari Kabupaten Flores Timur NTT, Taufik Kopan, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui mengapa Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi, sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Surono, ahli vulkanologi. Selamat siang, Pak Surono. Selamat siang Mbak Putri dan Mbak Silia, selamat siang para pemirsa TV yang saya hormati. Oke, Mbak Rono, bisa dijelaskan ini kenapa hari ini terjadinya erupsi di Lewotobi tadi? Apakah ada fenomena tertentu? Sebetulnya kan ini sudah lama ya terjadi erupsi, hanya berupa lontaran material pijar dan sebagainya, tidak maling materialnya itu jatuh di sekitar puncak gitu ya. Malam itu seperti kembang api saja, sudah cukup lama statusnya level 3 atau siaga, tapi tadi malam kelihatannya letusannya besar ya, hampir 47 mm lebih ya, rekamannya itu lebih dari 24 menit. Ini letusan yang besar, letusan besar kalau lihat dari rekaman letusannya, sehingga ada suatu material letusan yang cukup intens dan lontaran material yang cukup berat ya, lontaran material pijar, dan tekanannya ya ke sampingnya, ke daerah samping Gunung Lewotobi cukup kuat. Beberapa rumah nampaknya terjadi kerusakan dan abu tebal, dan cukup panas ini beberapa wilayah ada yang terbakar bahkan. Tapi yang penting nih sekarang ini karena banyak abu gitu ya, tolong Pemda itu memberikan masker untuk masyarakat supaya jangan menghirup abu vulkanik ya. Abu vulkanik itu cukup beda ya dengan abu biasa, karena kandungan silika itu bahan dasar pembuat kaca itu tinggi sekali, 50% berat lebih gitu ya. Kalau terhirup itu bisa menyebabkan saluran pernapasan itu terganggu masyarakat, sehingga menjadi masalah gitu ya. Itu terus kemudian air yang tercemar jangan dikonsumsi dulu, paling tidak hindari itu ya kan sementara ini, dan lakukan pengungsian dalam radius 7 km ya, karena bisa saja terjadi letusan kembali gitu ya, karena radius itu yang berbahaya menurut saya. Demikian Mbak Putri dan Mbak Silia. Baik, Mbak Rono, tapi ini informasi dari PVMBG katanya sempat terjadi gempa tektonik lokal begitu di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki. Apakah ini yang memicu juga erupsi terjadi pada hari ini? Bisa saja karena pada dasarnya gunung api Lewotobi laki-laki ini kan sedang dalam proses
letusan ya, sedang proses letusan yang sudah cukup lama belum berhenti ya, belum reda. Ditambah lagi kemungkinan besar juga ada gempa tektonik ya kan, bersamaan letusan atau sebelum terjadi letusan bisa saja itu. Karena levotobi laki-laki yang sedang meletus itu jelas bahwa tekanan di dalam tubuh gunung api itu cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Dengan adanya gempa tektonik itu menambah ya kan, menambah tekanan di dalam tubuh gunung api tersebut menjadi lebih tinggi, sehingga letusannya itu lebih besar daripada letusan-letusan yang sering masyarakat lihat di beberapa waktu yang lalu gitu. Ini sudah cukup lama ya letusan levotobi laki-laki, tapi letusannya materialnya yang jatuh di sekitar puncak atau ya badan levotobi laki-lakinya, tidak sampai keluar apalagi sampai merusak pemukiman penduduk gitu. Oke, tapi Mbak Rono, apakah akan mungkin terjadi erupsi kembali? Nah, ini yang perlu dikoordinasikan antara BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, itu bekerja sama secara ketat ya dengan Badan Geologi, utamanya pos pengamatan gunung levotobi laki-laki. Sejauh mana tingkat aktivitasnya, terutama kegempaan. Kegempaannya masih tinggi nggak? Kalau kegempaan masih tinggi, agar tetap ditahan masyarakat di luar radius 7 km, ya kan? Tetapi kalau sudah sampai sekarang kegempaannya menurun, lihat dulu apakah kecenderungan menurun itu menerus. Jangan kita terkecoh, levotobi laki-laki sedang menghela nafas, turun sebentar, ini kadang-kadang itu seperti itu, kemudian naik sedikit terus meletusnya lebih besar lagi. Jadi tidak seperti gempa bumi. Gempa bumi biasanya dengan gempa bumi utama, ya kan? Ada gempa kecil dulu, kemudian ada gempa bumi besar. Biasanya ada gempa-gempa susulannya relatif lebih kecil, semakin lama semakin turun. Ini letusan gunung api tidak seperti itu. Bergantung dari aktivitas kegempaannya seperti apa, bisa saja letusan itu akan disusul dengan letusan yang sama besarnya atau lebih besar lagi, gitu kan? Pengalaman beberapa Merapi itu pertama kali meletus kecil, kemudian besar, kemudian menurun, baru berhenti. Jadi terus kerjasama antara BPBD dan BNPB dengan pos pengamatan gunung api levotobi laki-laki, sudah seperti apa kegempaannya? Apakah sudah menurun? Jika menurun, status turunnya seperti apa? Jangan sedang menurun, sedang menghela napas tuh, mengumpulkan energi. Jangan seperti itu. Jangan sampai terkecoh seperti itu. Baik. Mbak Rono, kami juga dapat informasi dari salah satu warga atau beberapa warga lah di sekitaran Gunung Lewotobi laki-laki ya, bahwa pada saat erupsi tidak ada peringatan sama sekali. Nah, kalau dilihat nih Mbak Rono, siklus dari letusan gunung ini memang apakah tidak bisa diprediksikah atau bagaimana sebenarnya? Kalau diprediksi bahwa gunung api ini akan meletus tanggal sekian, pukul sekian, itu tidak seperti itu. Bahwa ada status siaga, ini kan gunung ini statusnya siaga nih, radius bahayanya 4 km, ya kan? 4 km, itu sudah cukup lama itu. Bahwa tadi malam dinaikkan statusnya menjadi awas, itu level tertinggi. Siaga itu kemarin itu siaga, levelnya level 3. Kemudian tadi malam naik statusnya menjadi level 4 atau awas, ya level tertinggi. Itu sebetulnya seperti itu. Jadi peringatan dini gunung api itu ada normal, waspada, siaga, awas, itu bukan untuk meramalkan kapan akan terjadi letusan gunung api dan berapa besar intensitasnya, tetapi adalah ada suatu tingkat aktivitas gunung api dengan level tertentu, 1, 2, 3, daerah bahayanya seberapa. Itu sebetulnya peringatan dini gunung api. Tidak menentukan tanggal dan jam akan terjadi letusan, kemudian berapa intensitasnya, tidak seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada warning, levelnya siaga, waktu itu radiusnya bahayanya 4 km,
bahwa tadi malam dinaikkan menjadi level 4, radius bahayanya berubah dari 4 ke 7, itu lain lagi bergantung dari levelnya gitu ya. Jadi yang di peringatan gunung api ada levelnya. Ada hak gunung api menyandang gelar level itu, ada hak masyarakat itu untuk selamat, radius berapa dia selamat. Jadi ada dua hal kandungan dari pesan daripada status itu atau peringatan dini itu, Mbak Putri dan Besilia. Oke, tapi Mbak Rono, ini akhir-akhir ini kan memang terjadi beberapa erupsi ya, seperti yang di Semeru dan juga Merapi. Apakah ini ada keterkaitan khusus atau fenomena khusus? Seperti apa Anda melihatnya? Tidak, sebetulnya tidak. Gunung api sebenarnya tidak seperti COVID gitu ya, yang berdekatan itu ketularan gitu, nggak seperti itu juga gitu kan. Kalau misalnya Merapi akan menularkan ya, yang paling dekat ya Semeru atau mungkin Gunung Slamet gitu kan. Ini jauh kan di NTT sono. Karena memang pembentukan magmanya itu ada di selatan Jawa hingga selatan Bali Nusa Tenggara sana, dan itu berproduksi terus-menerus dan mengisi kantong magma di dalam tubuh gunung api itu berproses terus gitu ya. Bahwa suatu tempat kadang-kadang gunung apinya sudah penuh kantong magmanya, dia meletus gitu kan. Ada yang masih perlu waktu lama gitu kan. Jadi tidak menular lah aktivitas gunung api itu. Sama juga gempa yang agak menular dulu pernah kita ingat waktu 2004 di Aceh, kemudian 2005 di Nias, kemudian dan sebagainya. Ada sedikit keberuntutan itu ada, tetapi dalam gunung api enggak harus seperti itu. Enggak harus seperti itu. Merapi boleh itu sekarang, tetapi sedekatnya enggak. Ya? Baik, berarti tidak ada ya jalur busur vulkanik ya antara Gunung Lewotobi Laki-Laki, Semeru maupun juga Gunung Merapi ya Mbak Rono ya? Ada sebenarnya jalurnya sama, pembentukan pabrik magmanya sama di alamnya itu di sebelah, kalau di Jawa itu sebelah selatan Jawa, kalau Bali Nusa Tenggara di sebelah selatan gitu ya. Ada juga backupnya di sebelah utara. Tapi tidak tidak harus saling berkaitan bahwa yang satu meletus ketularan yang lain, enggak seperti itu. Bergantung sekali kondisi alamiah daripada kantung magma di dalam tubuh gunung apinya. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. Sama-sama, Pak Surono atau Mbak Putri, Rono, Mbak ahli Silida. vulkanologi sudah Selamat bergabung siang, bersama selamat kami. bertugas. Sehat selalu. Selamat siang, Mbak Rono. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Penyanyi legendaris Dina Mariana yang berjaya di era 70-an meninggal dunia pada usia 59 tahun pada Minggu siang. Dina Mariana menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat pada Minggu pukul 14.41 waktu Indonesia Barat. Selain dikenal sebagai penyanyi yang merintis karir sejak usia belia, penyanyi bernama lengkap Dina Mariana Heuvelman ini juga sempat membintangi beberapa film dan sinetron. Sebelum meninggal dunia, Dina Mariana sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dina berjuang melawan penyakit kanker dinding rahim dan beberapa masalah pada organ pencernaannya. Dukungan dari keluarga dan rekan dekat selalu hadir di sampingnya, terutama di masa-masa kritis sebelum tutup usia. Pemirsa, suasana duka menyelimuti proses pemakaman penyanyi lawas Dina Mariana di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin siang. Sejumlah artis lawas tampak hadir mengiringi almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kepergian penyanyi lawas era 70-an Dina Mariana usai berjuang melawan kanker serviks sejak 2021 lalu meninggalkan duka bagi rekan sesama artis di eranya. Pemakaman almarhumah
yang dilakukan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pun dipenuhi banyak artis lawas. Pemakaman pun berjalan haru karena jasad almarhumah dimakamkan bersama makam sang ibu, Hapsah Suratinoyo Heffelman. Salah satu artis lawas yang hadir, Camelia Malik, mengatakan sosok Dina adalah sosok yang ceria dan sangat menyayangi keluarga. Dan kita masih akan kenang dia sebagai, kalau saya ya, sebagai anak yang baik, anak yang cerdas, ceria, kemudian aktif. Dinanya aktif, di mana-mana organisasi dia mau ikut tampil. Apabila ada kemalangan seperti ini, dia juga selalu hadir. Jadi insya Allah jannah, insya Allah husnul khatimah. Insya Allah kita semua yang ditinggalkan ikhlas, jadi lapang, meninggalkan semua anak dan suami, teman-teman, keluarga. Mudah-mudahan dia juga udah ikhlas, insya Allah. Kepergian almarhumah meninggalkan 3 orang anak, yaitu Erza Mandira, Ewaldo Andipo, dan Elsyah Nadira dari pernikahannya dengan Radian Ratulangi. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana kampung yang menjadi fenomena goyang satbor yang berada di Bojonggembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terlihat sepi setelah Ketua Goyang Satbor Gunawan dan beberapa temannya diamankan pihak kepolisian karena diduga terafiliasi judi online. Di tempat inilah ratusan warga kampung Babakan Baru, Desa Bojonggembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi melakukan goyang satbor. Gunawan, sang pemimpin goyang satbor ini diamankan pihak kepolisian karena diduga terafiliasi judi online sehingga tempat yang biasanya ramai ini menjadi sepi. Pemain goyang satbor yang sebagian besar berlatar belakang petani, tukang baju hingga pengangguran bisa meraup keuntungan hingga 3 juta rupiah per harinya. Namun mencari cuan dengan goyang satbor ini terhenti. Pasalnya Gunawan dan beberapa temannya masih dalam pemeriksaan tim kepolisian dari Resort Sukabumi. Kepala Desa Bojonggembar Solehudin Wahid mengatakan dirinya tidak menyangka jika Gunawan satbor terafiliasi oleh judi online. Karena menurutnya satbor dikenal sebagai sosok yang dermawan. Dari pihak kepolisian, kampung Babakan Baru ini yang biasanya ramai dengan live TikTok sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Itu dugaannya apa katanya, Pak? Terafiliasi dengan judi online. Sepengetahuan saya ya Pak, satbor itu orang yang sangat sederhana. Bila mana ada penghasilan dari TikTok juga, beliau suka memberikan sebagian penghasilannya diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan karena masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap para pemain goyang satbor tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Kustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus joget satbor, saat ini kita sudah tersambung dengan AKBP Samian, Kapolres Sukabumi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, Pak Kapolres, boleh dijelaskan saat ini perkembangan kasusnya seperti apa, Pak? Saat ini perkara sedang kita tangani tentunya profesional dan prosedural untuk Gunawan alias satbor sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang kita lakukan penahanan untuk mendalami terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan kita masih melakukan pengembangan untuk mengejar pelaku lainnya termasuk penyedia dari jasa judi online tersebut. Baik. Selain Gunawan ini apakah ada beberapa orang yang sudah diamankan ini juga ditetapkan sebagai tersangka atau baru Gunawan saja ini, Pak? Dari beberapa orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan
kita menetapkan 2 tersangka, diantaranya AS itu sebagai hostnya, kemudian G alias Satbor itu sebagai penyedia akun, kemudian yang memberikan arahan untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, tapi Pak, apa kemudian yang menjadi alasan dari tersangka Gunawan ini kemudian mempromosikan judi online? Pada saat melakukan live streaming, kemudian ada akun yang dugaannya adalah akun dari judi online memberikan gift, kemudian setelah memberikan tersebut, kewajiban dari host adalah mempromosikan judi online yang dimaksud. Oke, baik. Pak Kapolres, tapi kan kalau misalnya kita live gitu di sosial media, terus ada yang berikan gift, nah kan biasa itu diucapkan terima kasih, itu masuknya mempromosikan ya Pak? Tentunya pemberian gift itu dikandung maksud agar yang bersangkutan atau host, yaitu si AS, menyampaikan konten yang ada di judi online yaitu menyampaikan Bapak Vlogi gacor anti rungkat, oe Bapak Vlogi lagi gacor guys, linknya ada di Google, Vlogi Toto. Yang jelas Vlogi Toto adalah website judi online. Oke, mempromosikan begitu ya Pak. Tapi sudah berapa lama ini dilakukan oleh Gunawan, mempromosikan judi online ini? Untuk kegiatan sudah dilakukan kurang lebih 2 tahun, namun intens di 2 bulan terakhir, yaitu bulan Oktober. Oke Pak Kapolres, informasinya kan mereka ini yang berjoget Satbor ini dapat penghasilan bisa sampai 3 juta rupiah per bulan ya Pak. Itu benarkah? Per hari maksud saya. Terkait hasil yang didapatkan masih kita lakukan pendalaman, tentunya kegiatan-kegiatan konten kreatif kita pun sama-sama mendukung, namun kita harapkan di mana konten kreatif tersebut tidak mengandung konten yang berisi perjudian, kemudian pornografi, hate speech, dan lain sebagainya yang tentunya akan menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada konsekuensi dari hukum. Oke. Tapi pendapatan yang terafiliasi dengan judi online ini ada berapa yang didapatkan oleh Gunawan? Masih kita dalami, masih kita terus. Oke, tapi ada berapa akun Pak yang digunakan? Karena informasinya ini ada beberapa akun yang digunakan untuk joget atau goyang Satbor ini. Sementara ini 1 akun yaitu Satbor 8. Baik. Pak, tapi apakah memang ada kontrak khusus gitu dari para tersangka atau para masyarakat yang goyang Satbor ini dengan pihak judi online atau hanya sebatas ya ucapan terima kasih dan mempromosikan gitu aja di live streaming mereka? Komunikasinya pada saat live streaming, kemudian di situ diberikan gift, kemudian diberikan komen-komen yang harus dibacakan di dalam live streaming tersebut, kemudian oleh host, kemudian disampaikan di live streaming tersebut. Itu adalah bentuk mengiklankan, menginformasikan pada viewernya supaya melakukan akses terhadap website terkait. Oke, Pak, ada saran tidak untuk masyarakat yang live TikTok atau live media sosial lainnya, karena saat ini kan banyak sekali begitu yang melakukan interaksi live? Kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sukabumi, untuk menggunakan media sosial atau internet sehat, di mana media sosial itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk pemberdayaan, untuk meningkatkan ekonomi, mempromosikan hal yang baik, membuat konten yang mengedukasi masyarakat, dan tentunya membawa nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tidak melanggar aturan, ketentuan,
perundang-undangan yang berlaku mengandung konten pornografi, perjudian, hate speech, hoax yang tentunya akan membuat keresahan dan dapat konsekuensi hukum. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Samian, AKBP Samian, Kapolres Sukabumi sudah berbagi informasi dengan kami. Selamat siang, sukses selalu Bapak. Ya, saya lihat ini jadi pelajaran juga ya buat kita ya. Kadang kan live streaming itu memang banyak gift begitu ya. Orang-orang yang ngasih hadiah, terus kita nggak sadar, kita ucapkan terima kasih, promosiin akunnya, dan ternyata itu bisa masuk dalam afiliasi gitu ya. Terafiliasi dalam mempromosikan judi online. Jadi harus hati-hati ya pemirsa. Karena Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Kami akan kembali sesaat lagi. Beginilah suasana lokasi Jalan Desa Salukada, Kecamatan Tobada, Kabupaten Mamuju Tengah yang diterjang bencana likuifaksi atau tanah bergerak. Tinggalan alat. Akibat peristiwa itu, satu unit ekskavator yang sedang mengerjakan proyek perbaikan jalan desa tertelan proses likuifaksi. Ada operatornya loncat nih. Petugas mulai berupaya mengevakuasi alat berat yang tertimbun oleh tanah bergerak tersebut. Namun karena kondisi lokasi layaknya danau, petugas mengevakuasi alat berat dengan cara menguras air dan lumpur yang menimbun alat berat tersebut. Karena kondisi lokasi jalan yang terdampak tanah bergerak tersebut sangat parah, pemerintah setempat berencana akan menutup akses jalan desa tersebut. Rencananya akses jalan desa tersebut akan direlokasi ke tempat lain untuk menghindari adanya korban jiwa jika terjadi likuifaksi susulan. Aspek utama adalah evakuasi alat berat dulu. Kemudian kita memproteksi daerah itu supaya jadi larangan untuk beraktivitas. Nah, kemudian kita baru-baru itu mencari jalan alternatif untuk menjadikan jalan itu sebagai jalan alternatif kalau ini sudah tidak bisa dipakai. Akibat jalan desa terputus oleh bencana likuifaksi, hingga saat ini terdapat 3 desa yang terisolir. 1 desa di Kabupaten Mamuju Tengah dan 2 desa masuk wilayah Kabupaten Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Kusni Kardi, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana penanganan pergeseran tanah di Mamuju Tengah, sudah ada Kepala BPBD Mamuju, Pak Sigit Dwi Harsono. Selamat siang, Pak Sigit. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Sigit, bisa dijelaskan ini likuifaksi ini penyebabnya apa, Pak? Apakah memang kontur tanah di Mamuju Tengah ini bisa dikatakan tidak konturnya labil begitu, atau memang ada pemicu gempa misalnya? Baik, Pak. Jadi ini sepengetahuan saya bahwa lokasi ini adalah lokasi memang pada dahulunya, karena saya dulu memang saya pernah membuka daerah situ, adalah lokasi gambut. Jadi rawat gambut awalnya, kemudian itu dipakai untuk lahan transmigrasi, kemudian ada di situ jadi lahan pekarangan dan lahan usaha. Nah, pada saat itu memang kondisi bisa kering, artinya aman-aman saja pada saat itu. Itu sekitar seputaran tahun 91 sampai 95. Nah, 95 ke atas dipakai oleh teman-teman transmigrasi sampai tahun 2000 itu aman-aman saja. Umpama ada banjir, itu banjir paling banter hanya sebesar 1 lutut hilang. Itu yang berangkat dari Sungai Salwada banjirnya. Nah, terakhir ada euforia kaitan dengan penanaman sawit. Dari hulu ke hilir itu hampir semuanya teman-teman bertanam sawit. Kemudian ada fenomena yang sedikit lain. Banjir sekarang berangkat dari Sungai Lumu masuk ke wilayah Tobada 7 tadi. Nah, pada musim hujan itu banjir biasa membanjiri daerah wilayah di situ, termasuk tempat yang tadi yang terjadi kejadian itu. Di sisi lain pada musim kemarau itu nampak kering, tetapi di bawah nampaknya juga masih menyimpan air. Nah, kondisi tersebut masyarakat
di daerah situ sudah merekolokasi sendiri, sudah mengamankan sehingga di situ hanya ditanami sawit murni. Nah, suatu saat jalan itu awalnya adalah jalan ke kebun, tetapi atas alasan di sebelah sana itu dibangun pabrik sawit untuk memberikan akses yang lebih cepat ke arah Tobadak 7 ke arah Tobadak lainnya, ditembuskanlah jalanan dari pabrik sawit ke arah Tobadak 7 yang melewati jalan yang terkena bencana tersebut. Nah, sebenarnya itu jalan itu si wilayah itu sudah 3 kali mengalami proses penimbunan, tetapi titik terakhir kemarin itu baru sudah ditimbun sekitar 200 rit, karena baru tadi saya diskusi sama CM PT perusahaan MUL, itu tanah turun terus. Kemudian pada hari Sabtu kemarin itu akan dilakukan penyusunan cerucuk, sehingga ekskavator ada di situ. Tiba-tiba itu tanah dari kanan dan kiri bergerak, kemudian terjadilah ekskavator amblas, pohon sawit juga amblas. Nah, oleh karena itu terjadilah yang dinamakan pergerakan tanah yang membuat sedikit bencana yang ada di wilayah tersebut. Begitu rentetannya, Mbak. Oke. Pak Sigit, apakah evakuasi ekskavator ini sudah dilakukan? Sebetulnya sudah, Mbak. Dari beberapa hari yang lalu itu sudah, bahkan tadi malam itu kami sudah menggunakan 3 ekskavator. Tetapi sampai tadi malam itu hasilnya nihil. Nah, tadi saya berkoordinasi dengan teman-teman CM PT MUL juga, itu akan menggunakan kren. Siapa tahu memang kemungkinan ada dimudahkan melalui kren itu. Tapi pada saat ini masih berupaya untuk menggunakan 3 ekskavator itu dulu. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit Dwi Harsono selaku Kepala BPBD Mamuju. Semoga bisa segera ya Pak dievakuasi ekskavator dari sana. Terima kasih Pak, selamat siang. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini mantan Kabar Eskrim Susno Dwaji dihadirkan sebagai ahli dalam sidang Supriyani di Pengadilan Negeri Andolok, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tim kuasa hukum terdakwa menghadirkan saksi ahli Susno Dwaji melalui telekonferensi. Susno yang penyidik senior dihadirkan menyusul kejanggalan pada penyidikan kasus ini yang hanya berdasar pada cerita korban seorang anak di bawah umur tanpa ada saksi mata. Selain Susno, kuasa hukum juga akan menghadirkan ahli psikologi forensik Reza Indragiri juga untuk membahas keterangan anak yang dijadikan dasar kasus penganiayaan ini. Jangan ngawur. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, ya tentunya prosesnya diawali dengan laporan polisi dilanjutkan dengan penyelidikan. Setelah cukup bukti bahwa itu bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, baru penyidikan. Jadi laporan polisi nomor sekian, dan ada benda itu benda bergerak apa tidak. Kalau bendanya tetap tidak bergerak harus izin ke pengadilan dulu. Iya. Sekali lagi keberatan ya. Jangan ngawur-ngawuran. Iya, ahli ini kami hadirkan untuk memberikan penjelasan ya, khususnya terkait dengan penyidikan ini yang menurut kami banyak yang melanggar ya prosedur ya, sehingga Pak Susno kami harap, apalagi beliau adalah mantan Kabar Eskrim ya, penyidik senior, dia akan lebih mengupas atau memberikan pandangannya terkait dengan kejanggalan-kejanggalan dan kesalahan dari penyidikan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, karena kesal karena harga cabai anjlok di pasaran, petani di Lumajang, Jawa Timur membabat dan mencabut tanaman cabai miliknya yang siap panen. Pada panen kali ini, harga jual cabai mencapai titik terendah, yakni Rp3.000 per kilogram.
Remuk neng ini jarane ini gitu. Seorang petani cabai di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, Lumajang ini membabat tanaman cabai miliknya yang sudah siap panen. Dengan penuh kekesalan, petani tersebut terus membabati dan mencabuti tanaman cabai rawit miliknya karena harganya anjlok dan mencapai titik terendah, yakni hanya Rp3.000 per kilogram. Wahid mengaku jika tanaman cabai miliknya tetap dipanen, bukannya tambah untung, namun hasilnya justru tidak cukup untuk membayar ongkos para buruh petik cabai. Tidak ingin biaya produksi semakin bertambah, ia terpaksa membersihkan semua tanaman cabai dan akan beralih menanam bawang merah. Ini karena harga cabai di Sukosari Kunir ini anjlok 3.000 parah sekarang ini dari musim 2024. Paling parah sekarang? Iya, paling parah ini sekarang. Biasanya harganya berapa Mas kalau petani untung itu? Biasanya untungnya itu 10.000 ke atas lah. 10.000. Baru untung 15.000 itu. Ini daripada merugi artinya Mas ya? Iya, daripada merugi. Ini rencana mau tanamnya apa nah? Ini rencana mau saya ambil alih ke bawang merah ini. Para petani berharap dengan beralih menanam bawang merah, baik hasil maupun harga jual bisa tinggi, sehingga bisa menutup kerugian biaya produksi pada musim tanam cabai sebelumnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Petani durian, pembudidaya durian Musangking di Jombang, Jawa Timur diuntungkan dengan karakter varietas durian asal negeri Malaysia tersebut. Ya, pasalnya durian Musangking ini terus bisa dipanen tanpa mengenal musim. Durian Musangking kini telah dibudidayakan sejumlah petani di Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Daerah dataran tinggi ini memang menjadi sentra durian berbagai varietas, baik lokal maupun varietas unggulan. Musir Abdillah adalah salah satu petani durian di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur yang kini memiliki 600 pohon durian Musangking dengan 150 pohon yang telah produksi. Durian Musangking yang dikembangkan terus menjadi target pemesanan penggemar durian dari berbagai daerah. Untuk menjadikan durian terus berbuah, diperlukan perawatan maksimal. Selain pohon harus bersih dari gulma, pemupukan, dan penyiraman secara berkala, juga pewiwilan. Pewiwilan merupakan seleksi dan pengurangan bunga hingga buah muda. Jenis Musangking yang paling digemari, paling banyak ini penggemarnya. Istimewanya apa buah? Istimewanya ini dari rasa, warnanya yang kuning pekat, rasanya lengket, manis, pahit, gurih, creamy, semua ada. Kondisi cuaca seperti sekarang gimana? Produktivitasnya? Untuk durian sangat terpengaruh sama cuaca. Jadi kalau tidak ada panas, dia sulit untuk berbuah, sulit keluar bunganya. Tapi kalau terlalu banyak panas, maka rontoklah bunganya juga. Jadi harus imbang. Musir mengatakan meskipun durian Musangking terus berbuah, namun hasil panen tahun ini turun akibat kemarau cukup panjang. Biasanya dari 150 pohon yang telah produksi, hasil panennya mencapai 5 ton total per tahun. Namun kini berkurang sekitar 25%. Meskipun hasil panen turun, namun harga durian Musangking tetap Rp300.000 per kilogram. Rata-rata setiap buah memiliki berat 1,8 kilogram. Sehingga harga satu buah durian Musangking berkisar Rp450 hingga Rp500.000.
Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rencana Presiden Prabowo Subianto agar para menteri menggunakan mobil produksi dalam negeri nampaknya bakal segera terwujud. Pasalnya PT Len sebagai holding PT Pindad mengaku sudah merancang mobil MV3 untuk para menteri. Meskipun baru, Kementerian Pertahanan yang sudah memesan mobil maung yang akan digunakan untuk pertahanan adalah sebanyak 5.000 unit. Kini, para menteri nampaknya bakal segera terlaksana untuk menggunakan mobil buatan Indonesia. Dirut PT Len, Bobi Rashidin mengatakan sebagai induknya PT Pindad, pihaknya sangat mendukung rencana Presiden Prabowo yang menginginkan menggunakan mobil maung. Sejumlah kementerian lain di Kabinet Merah Putih pun sudah intens melakukan komunikasi, bahkan PT Len dan Pindad sudah melakukan spesifikasi teknik sesuai apa yang diinginkan oleh para kementerian. Nantinya untuk mobil yang digunakan untuk para menteri Kabinet Merah Putih tetap MV3 maung, namun tidak akan sama dengan mobil presiden. Himbauan dari Bapak Presiden kita kemarin, kita bisa menjadikan ini adalah kendaraan mobil kebanggaan nasional. Ini rencananya kapan Pak diproduksi untuk Pak Menteri Kabinet sendiri? Segera. Gubernur Lemhanas TB Aceh Hasan Syadzili mendorong PT Len dalam mengakselerasi teknologi dan inovasi untuk mobil maung yang diproduksi salah satu holding di Van ID yaitu PT Pindad. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa beliau memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap penggunaan produk dalam negeri, dan memang saya kira kita harus memulai penggunaan produk dalam negeri tersebut dalam rangka bagaimana kita memiliki ketahanan dan kemandirian dalam industri otomotif kita. Pembagian mobil dalam negeri yang diinginkan Presiden Prabowo untuk para menteri juga diharapkan PT Len sebagai holding PT Pindad bisa memproduksinya untuk masyarakat pada umumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, ini di mana Polda Metro ini sempat menggeledah sejumlah ruangan di beberapa lantai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari penggeledahan yang berlangsung sepanjang Jumat siang sampai malam itu, polisi menyita barang-barang elektronik. Belasan petugas dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi kantor Kementerian Komdik pada Jumat kemarin. Penggeledahan dipimpin di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra. 4 tersangka dibawa serta dalam proses pendalaman kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online. Sedikitnya 3 lantai yang digeledah, yakni lantai 2, 3, dan 8, termasuk ruang kendali utama Komdigi. Dari hasil interogasi diketahui salah satu tersangka bekerja di tempat ini. Selain mendapat 8,5 juta rupiah untuk situs yang mereka jaga, para pelaku juga menerima uang sekitar 200 juta rupiah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.